Bacaan kasroh panjang yang diikuti dengan ya sukun dan kasroh panjang karena berdiri. Ya, ada tanda harokatnya berdiri dan ada juga yang dihubungkan dengan ya sukun. Itu sudah masuk di not tabi'i. Tabi'i. Syadir untuk mahirun ini beda. Oke, angkat dulu yang setelah ikat. Ras sambil kita nanti. Ya, gimana tampilan? Terlalu kecil. Bisa zoom sedikit? Udah jelas ya? Udah jelas. Jelas. Jelas kelihatan. Baik. Ini kita Iqra 3. Karena kita sudah diperkenalkan untuk yang harokat kasr atau baris bawah. Baris bawah. Begitu juga berlaku ketika harokatul fathah atau baris atas, kapan dibaca panjang di sana maqabi'i, berarti dua harokat. Dua harokat itu para asatidz dan ustazat bisa kita ukur dengan gerakan seperti ini. Sama kalau dua harokat a, ba, ta, sa, ja. Jadi jangan kelewatan. Nah, jadi kalau lebih dia nanti susah dia. Mana-mana sudah mau senangnya yang gitu boleh, itu boleh juga. Mana yang penting kan kalau di amplifier kan ada itu sebenarnya gerakan suara kita. Itulah harokatnya. Nggak boleh lebih. Kenapa kedengarannya panjang dan pendek itu berbeda? Tergantung ritmenya, ya. Ya, lamban dan cepatnya bacaan. Ya Muammar kan iya karena memang dibaca pelan. Ya, beda qiraah dengan tilawahnya ya. Bedanya di situ. Kalau tilawah kan pakai lagu kita beda-beda. Ini ke. Jadi sama. Nah, umpama pada contoh ini ada pokok bahasanya pada bahasa I. Ba, bi, dua harokat. Ji jadi ji, ni, li, fi. Ini yang kita bahas. Hati-hati jangan kelewatan lebih. Kalau lebih susah untuk diperbaiki. Makanya pembiasaan itu kalau sudah terbiasa gitu sudah. Nah, ada orang biasa lupa, ada biasa lupa juga. Ada. Karena lupa juga sering kumat ya. Nah, yang ingat dengan Prof almarhumah sekarang, Prof Sri Banun. Nah, yang kebetulan dapat mata kuliah dulu di manajemen pesantren sama almarhumah itu. Beliau waktu kami jadi mahasiswanya usianya sangat sepuh, kalau tidak salah sekitar 64 tahun mungkin usianya. Karena kita profesor kami biasanya 70 tahun baru pensiun. Tapi beliau itu di kelas itu kami 14, kami hitung perkenalan dari sebelah kiri terus sampai kami sebelah sana lagi. Beliau sebut satu persatu dengan alamat dan identitas kami, semua lengkap. Artinya walaupun udah tua, berarti ingatannya kuat. Berarti ternyata ingatan itu juga bisa kuat tergantung dari kita yang memeliharanya. Lo dengan baru pura-pura lupa endah, payu tetu terus lupa kanyan.
Atau ada model orang sekarang ikuti HP layar sentuh. Wendet suruh jande. Ya, selamat datang yang baru datang. Siapa tapi? Oh, enggak dia. Kirain Ibu Marlina. Oke, niki ada kemudian panjang pendeknya. Nah, harus betul panjang dan pendeknya. Jangan terbalik, yang pendek dipanjangkan, jangan pula yang panjang dipendekkan. Ya. Berikutnya sekaligus di sini untuk pengenalan harokat dhammah baris dapan. Apa bahasa sida? Dapan juga ya? Alif 2 atas alif 2 bawain alif 2 dapan ya. Dapan an in ya. Ya. Itu Al-Baghdadiyah. Kita singkat-singkat saja. Ini juga untuk mat tabi'inya. Mars TK Al-Quran. Bisa di sini, Ustaz? Ya. Ada? Oh, enggak mau di sini. Coba kita kembali dulu. Di mana ada? Di mana? Di listis itu? Coba. Kamilah santri TK Al-Quran. Itu di kulit Iqra 3 kalau yang pakai jilid ya. Kalau pakai jilid. Rajin belajar, giat beramal, Quran di tangan jadi pedoman. Kita sambut kebangkitan Islam. Quran di tangan jadi pedoman. Kita sambut kebangkitan Islam. Di mana tampilan? Mana tadi tuh? Mana Iqra tadi tuh? Dia itu sudah di. Tidak minimize tadi itu. Tidak di minimize tadi. Iqra 3. Terus satu lagi. Iya deh. Wah, kan lakukan the jobless this. Ada yang sudah kita isi, tapi oke, tinggal ini saja. Nanti beliau yang melanjutkan. Ya, satu aja, oke? Ini Mars TK Al-Quran. Ya. Oke. Baik. Baris pertama dulu. Jadi karena dua deret dia nih, baris pertama. Nanti di berikutnya baru kedua. Ya. Kita coba, oke? Sayang kami tidak pernah siapkan untuk lagu yang sudah di copy, jadi terpaksa manual sudah nih ya. Perhatikan. Sudah ada di grup. Nanti tinggal dicari aja nanti.
Kita coba ya. Kurang lebih nadanya seperti ini. Kamilah santri TK Al-Quran, rajin belajar, giat beramal, Quran di tangan jadi pedoman, kita sambut kebangkitan Islam. Jadi baris pertama gitu. Ya, kita coba ya. Kita coba. Kamilah santri TK Al-Quran. Perhatikan. Setelah yang satu ini. Allah ya karim. Oke. Bareh penyanyi ke? Oke, bareh. Oh ya. Nanti nyanyinya. Kita nyanyi sekali ya. Kita serba yuk. Kamilah santri TK Al-Quran, rajin belajar, giat beramal, Quran di tangan jadi pedoman, kita sambut kebangkitan Islam. Quran di tangan jadi pedoman, kita sambut kebangkitan Islam. Kalau kau jauh dari Al-Quran, akhirnya pasti akan sengsara. Kacau di dunia, rusak binasa, di akhirat mendapat siksa. Kacau di dunia, rusak binasa, di akhirat mendapat siksa. Ada. Nanti tinggal dibuka saja, oke? Kebetulan ini adalah Iqra 3, Iqra 4 ya. Nanti beliau lanjutkan ke Iqra berikutnya sekalian dengan bacaan-bacaan yang langka, ya, bacaan-bacaan gharib di dalam Al-Quran. Karena beliau adalah lebih di bidang itu dan beliau menerima sanad secara khusus. Kalau kami sebenarnya hadir di sini berguru kepada beliau. Ya, walaupun masih muda tapi ilmunya lebih tua. Salah tapi tidak mati ilmunya. Secara langsung kami sebagai pemateri bisa dapat sanad keilmuan dari beliau yang sudah sampai ke Mesir mendapatkan ilmu tentang Al-Quran. Seluk-beluk Al-Quran beliau lebih kuasai. InsyaAllah ya, nanti beliau yang melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekaligus tiang izin, tiang pamit, okay? Nanti beliau niki berdua mungkin ada yang melanjutkan. Tiang sudah kedong janji. Tadi sebenarnya Zohor tiang harus sudah angkat kaki gitu, pamitan. Karena kebetulan tiang sudah diberi nama sibuk dari kecil ya, Bukran nama tiang. Jadi sudah ada buknya di sana sehingga disebut sibuk gitu. Jadi sibuk. Ya, Bukran, sibuk. Ya, tiang dari Rensing, berdua kami dari Rensing. Suatu saat nanti kalau Pulau Gosami ke daerah selatan di Lombok Timur, ya ada mungkin di grup itu alamat-alamat kami. Pulau Gosami bisa cari nanti. Kalau tiang 0878 5787 3329 0878 0878 5787 3329. Insyaallah komplit saya itu dengan nomor WA. Insyaallah kalau Pulau Gosami kebetulan tersesat di daerah selatan, biarlah kami jadi guide-nya, enggak apa-apa. Ya kalau kebetulan Sakra, ya Keruak, ada selatan, kami kebetulan memang daerah selatan. Dan ada hal-hal yang bisa kita berkolaborasi, kita sharing, ya kita berdiskusi walaupun tidak secara luring tapi bisa juga lewat daring walaupun melalui WhatsApp, enggak apa-apa. Oke, begitu saja.
sekali lagi tiang akhiri sekaligus pamit. Mohon maaf sekali lagi bila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Pribadi tiang mohon maaf ya. Dan sekali lagi terima kasih atas atensi dan kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita benar-benar menjiwai Al-Quran, menjadi ahlullah di muka bumi ini. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, para ustadz dan ustazah, jadi sebagaimana janji supaya tidak teringatnya nanti di rumah itu, saya lupa pernah janji memberikan hadiah 2 buah buku bagi 2 orang. Jadi ada waktu 2 jam cukup panjang untuk Ustadz Eka menyampaikan. Jadi sebelum itu karena memang di tim itu ada BCM-nya, bermain, cerita dan menyanyi. Tetapi mungkin menyanyinya saja, bermainnya enggak. Maksudnya kami akan memperkenalkan beberapa lagu yang dilombakan, dan supaya tidak nanti disalahkan dia saja yang bisa, dia saja yang tahu gitu. Lagu yang akan dilombakan sampai nasional. Jadi festival anak soleh itu salah satunya selain cerdas cermat, kemudian kisah islami, termasuk azan, iqomah dan segala macam dilombakan, itu memiliki juknis, petunjuk teknisnya. Cuma sampai hari ini teman-teman masih belum nge-share juga itu karena dia dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku untuk panduan-panduan lomba itu. Nah, sekarang sebagai bentuk bagaimana kita menjadi guru yang bersemangat, ada tiga lagu wajib. 3 lagu tidak hanya untuk lomba, tetapi sebagai bentuk memiliki taman pendidikan Al-Quran harus ngerti paling tidak itu untuk menghibur baik di dalam acara maupun setelah kita menyampaikan pelajaran. Termasuk yang dinyanyikan Ustadz Bukran, Senandung Al-Fatihah, dengan sendirinya anak hafal terjemah Al-Fatihah itu karena dia dinyanyikan ya. Susahnya karena operator sekaligus ini Ustadz Eka langsung jadi langsung mengoperasikan diri sendiri. Yang tadi, kalau yang ini kan materinya Ustadz Bukran yang tadi. Ya, ini materi. Baik, kalau yang atas 4 ini cuplikan nanti yang sebenarnya akan disampaikan oleh Ustadz Eka. Jadi di akun YouTube ada contoh-contoh cara membaca Al-Quran. Akun YouTube-nya ada 2, Saif Zuhri channel, kemudian An-Nahdi Official. Jadi An-Nahdi Official itu semua untuk pembelajaran Al-Quran. Ya, promosi sedikit aja. Tapi memang harus promosi ya, jadi promosi itu. Jadi saya sudah menciptakan sekitar 30 lagu, 12 mars dan himne untuk pondok pesantren. Jadi setiap yang mesen ya saya buatkan. Yang terakhir kemarin SMKN 1 Mas Bage, jadi memesan mars untuk sekolahnya. Jadi langsung lah secara instan seperti konsep pensing itu, rencana singkat. Jadi sekali duduk kalau dia menggunakan keyboard. Nah, jadi begitu. Sehingga dalam event-event lomba ya mesti dilibatkan, bukan sebagai dewan juri tetapi sebagai perekrut dewan juri. Nah, sekedar maklum saja. Kalau diminati ya terima kasih, kalau enggak juga enggak masalah gitu. Jadi sekedar informasi bahwa penting karena era pembelajaran sekarang enggak bisa monoton. Buktinya tadi pagi hari masih pagi kelihatan ibu-ibu hadah nih. Arah sahabat lusur arah sana. Ini ciri-ciri dia enggak nyambung. Nah, kalau beliau ini sekarang siapkan telinga, siapkan segala macam catatan, perhatikan apa yang disampaikan mulai dari alif sampai hamzah itu. Jangan-jangan
banyak sekali kesalahan kita menjadi seorang guru Al-Quran. Percuma menulis tema tapi hasilnya tidak ada. Temanya melahirkan guru ngaji yang profesional, ini profesional. Jadi hasilnya pulang-pulang nanti harus profesional. Ya. Baik. Yang ini Mars TKA TPA. Ya. Nanti Marsnya langsung dengan karaoke-nya. Tulis baca Al-Quran membahana, juga pun bisa diseca bernusantara. Diutuk tidur pelajar terangan berseri, seiring tegaknya generasi Qurani. Berbahagia insan yang beriman, kedudukan tinggi di hadapan Allah. Putra putri Islam bangkitlah serentak, membina pribadi insanan Islami. Tegak berdiri santri TKA TPA, rajin mengaji mengamalkan Quran suci, berbakti pada Allah serta ibu bapa, berbudi luhur menjunjung martabat bangsa. Ini anak buah di rumah. Tulis baca Al-Quran membahana, gegabung kita di seluruh Nusantara. Di ufuk timur fajar terangan berseri, seiring tegaknya generasi Qurani. Berbahagialah insan yang beriman, kedudukan tinggi di hadapan Allah. Putra putri Islam bangkitlah serentak, membina pribadi insanan Islami. Tegak berdiri santri TKA TPA, rajin mengaji mengamalkan Quran suci, berbakti pada Allah serta ibu bapa, berbudi luhur menjunjung martabat bangsa. Ada yang mau coba enggak? Coba yang ibu-ibu. Belum hafal ya? Enggak pernah dengar atau gimana? Kaya ini juga. Iya. Jadi itu enggak mungkin lah dihafal langsung ya, tapi ini sengaja saya buat supaya nanti yang mempergunakan ini langsung dengan karaoke-nya, aransemennya setelah ini. Jadi langsung Tulis baca Al-Quran membahana, gegabung kita di persada Nusantara. Di ufuk timur fajar terangan berseri, seiring tegaknya generasi Qurani. Berbahagialah insan yang beriman, kedudukan tinggi di hadapan Allah. Putra putri Islam bangkitlah serentak, membina pribadi insanan Islami. Tegak berdiri santri TKA TPA, rajin mengaji mengamalkan Quran suci, berbakti pada Allah serta ibu bapa, berbudi luhur menjunjung martabat bangsa. Tulis baca Al-Quran membahana,
Bina pribadi pun jangan bertani. Tetap berdiri santri PKAPPA, rajin mengaji mengamalkan Quran suci, berbakti pada Allah serta ibu bapa, berbudi luhur menjunjung martabat bangsa. Iya, tidak bisa di-subscribe di sini. Nah, ya, kemudian satu lagi, kalau yang himnenya nanti sudah dilihat kan, sudah ada di grup, supaya Ustadz TK puas dengan segala segala pembahasannya. Kemudian kita mengajarkan yang seperti tadi Iqra itu ada di channel, lagi-lagi tidak mungkin semuanya karena cari sendiri nanti, karena semuanya kalau memberatkan HP sih kalau pakai file itu. Jadi contohnya Tagona itu juga dinyanyikan supaya anak-anak itu dia bermain sebenarnya, tetapi dia belajar. Secara otomatis dia membunyikan huruf, mengucapkan huruf itu sesuai dengan yang dilihat, dipraktikkan gitu. Ketimbang kita saja lebih baik dia melihat media. Cara sekarang, kalau cara dulu ya Baghdadi tadi itu alif atas A dan seterusnya. Gitu. Kalau yang ini metode gembiranya juga. Ini bunyi apa? Itu bunyi do. Ini bunyi apakah? Itu bunyi A. Ini bunyi apa? Itu bunyi ko. Ini bunyi apakah? Itu bunyi la. Setiap hari kita mengaji Quran sepenuh hati. Quran dibaca dan difahami, diamalkan dalam hidup sehari-hari. Ini bunyi apa? Itu bunyi do. Ini bunyi apakah? Itu bunyi la. Ini bunyi apa? Itu bunyi so. Ini bunyi apakah? Itu bunyi sa. Oh, sa, so. Sa, so, sha. So, sha, so. Sha, so, sa. Oh, sha, so. Sha, so, sa. So, sa, so. Setiap hari kita mengaji Quran sepenuh hati. Quran di Ya, terlalu panjang. Nah, supaya tidak membosankan, jadi terlalu panjang itu. Nah itu jadi ada 9 jenis lagu, ini salah satunya. Jadi lagu-lagu ceria untuk anak-anak itu. Jadi tidak ada istilah dia bengel segala macam, itu tidak ada. Karena dia fokus ke permainan yang sambil belajar itu. Tidak ada istilahnya dia tidur, saling lanjak macam, tidak ada anak-anak itu. Jadi kita ya profesional dengan kemodernan itu, jadi kita juga harus kuasai pola pembelajaran. Nah itu jadi supaya ndak metode lama saja. Jadi anak-anak itu ketika mendengarkan, maka dia akan datang sendiri. Kan ada suara-suara musik dan seterusnya. Seperti yang kami sampaikan tadi, harus punya. Salah satu salon ini saya tanda dari siapa? Salon ini saya tanda dari siapa? Karena banyak gitu. Termasuk saya juga ada. Iya. Itu makanya jadi harus ada. Ini sebagai daya tarik kita punya lembaga. Nah, demikian itu saja. Selanjutnya materi pokok kita tentang pembelajaran Al-Quran sampaikan oleh Ustadz Eka Budiansyah. Sambil mengaji sambil melihat. Oke.
soal yang sudah bisa, apa yang sudah biasa. Kalau doa belajar itu apa? Coba angkat tangan satu saja. Enggak, yang beda itu justru makanya, justru kita cari yang beda. Ini dua angkat tangan. Kalau yang di sana pakai Allah Ma'alim ini Allah Ma'alim dah sama kan? Ya, terus yang Robis tadi. wa yassir li amri. Nah, di dalam taman pendidikan Al-Qur'an menggunakan Robis rohli sodri wa yassir li amri. Kalau side Oke. Kalau yang ibu-ibu, kalau doa sesudah belajar, coba doa kafaratul majelis ibu. Satu orang. Kau saya kalau semuanya. Ayo. Ibu. Bagus. Baik. Ada yang tidak beruntung, ada yang beruntung. Jadi kalau pembelajaran TPA itu menggunakan Robbi zidni ilman warzuqni fahmi. Karena itu yang kita minta dulu, baru yang lain-lain. Kalau yang Allah Ma'alim pas juga itu, tapi itu mohon maaf karena sudah kebiasaan lokal kita. Tapi kalau yang dipakai di nasional lah, untuk yang kurikulum semuanya sama saja. Berarti mana ya? Bapak yang pakai yang ayat-ayat pilihan saja lah. Ibu yang materi hafalan bacaan sholat. Mohon maaf Ustadz yang tengah karena memang bukunya ada 2 ini. Ini tim kita banyak tidak datang masalahnya. Ada bazar biasanya tapi tidak datang. Ya, entah siapa yang punya ini. Udah mulai ke? Antop ke? Udah. Arah kopi saya. Saya milih ngopi dulu. Sambil jalan. Supaya oh iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni abdillah la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li wa yassir li wahlul 'uqdatan yafqahu waj'al li Haruna usdud bihi wa asyrikhu enggak nentah nah. Belo cuman tuh kebetulan yang paling sering kita dengar sampai yafqahu qawli, paling tambahannya waja'al li waziram min ahli. Padahal masih belo ayatnya di mantu itu baru di awal-awal itu dari surah apa Rana Ustazah? Nuh riri teketua. Surah apa tahu na? Arak li Al-Quran ini. Nah surah apa tahu na? Ke. Surah Yusuf. Masya Allah bare dibaca surah Yusuf parak ini. Surah Maryam bare baca surah Maryam loean Malik anu na ayatna. Ndara tuh insyaallah. Di mana tempatnya Ibrahim di Nara di surah Ibrahim endah. Oh iya, masa ustaz. Nggih. Badai. Yang jelas yang hafal 30 juz pasti. Kalau mau tahu ustazah hafal Al-Qur'an nggih. Lamun pelunggun dedek kawe ngapal Quran insyaallah mudah-mudahan bije pelunggung nggih. Amin ya rabbal alamin. Jadi ndak segera datang ke di Mama Abau masih.
Berarti paling tidak sebenarnya ukurannya lamun kita terjadi guru Al-Quran paling tidak masa sarobis rohli doang haruslah tetau papahna li surah Nabi tempatnya sekedar ayat-ayat pilihan lah seperti itu juga menjadi tolak ukur bahwa mohon maaf itu terjadi guru Al-Quran bahwa kita memang ada ilmu tentang itu. Masa sekedar robbis rohli la ilaha illallah kan zaman lepang ponggok sekop ino ibunda ustazah nggih lekan zaman lepang ponggok sekop terdengar doa ino ya kan. Nah itu tempatnya di surah Toha. Nah 100 Baik. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Saifuddin Zuhri, beliau guru kami, guru tiang. Mudah-mudahan beliau sehat selalu memberikan ilmu untuk kita semua, khususnya untuk Kabupaten Lombok Timur. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, asatidzah, sahibul bait, ada Syekh Taufiqur Rahman nggih, sahibul bait, sama ada Ustazah Jawahir nggih. Nggih. Ampurean kita merepotkan pelungguh ini di majelis pelungguh. Para asatiz, ustazah semua mohon maaf yang tidak tahu nama pelungguh sami, insya Allah tiang muliakan, tiang hormati pelungguh sami. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung untuk materi siang ini karena saya yakin pelungguh sami pada ngantok ini. Saya yakin banget 100% yang yakin pelungguh ngantok. Ada iya. Jadi nggak perlu kita terlalu bertili-tili. Tetapi yang ingin tiang tekankan ndak sampai pelungguh ketika kita belajar diskusi bareng ini pelungguh lain naning angande. Kumbekna tak teparapang beda mazhab bare. Kumbekna malik. Misalkan ada satu hukum yang kita jelaskan di dalam Al-Quran, kemudian pelungguh pas uras apa berundeh, akhirnya uli-uli ngajar tipak masyarakat, ngajar tipak santri-santri pelungguh, lain ongkatna bebada, lain ongkat berdengar, lain ongkat bebada. Nah supaya tidak seperti itu, boleh ngantok, yang penting jangan salah fokus insyaallah. Baik, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gharaibul Quran, ilmu-ilmu yang asing. Itu asing bagi orang yang belum pernah dengar sebenarnya, padahal ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Dan saya yakin, seyakin-yakin kumbekna tiang yakin bahwa kita juga jarang mendengar itu. Tiang di pondok pesantren Al-Aziziyah baru tahun dek wah tiang dengar termasuk ilmu ini. Dek wah tiang daite dek, padahal pondok tahfiz Al-Aziziyah Kapek Gunung Sari Lombok Barat, tahu pelungguh nggih? Itu pondok terkenal insyaallah tentang bagaimana mendidik, mencetak ulama penghafal Al-Quran, itu visinya. Nah di sana baru tahun tiang ini ndek tiang dait, ndek tiang sampai beketuan le guru-guru tiang tentang hal-hal ini, sehingga setelah kita belajar alhamdulillah bermulazamah kepada para masyayikh di Timur Tengah, ternyata le marayidap di tuah belajar apa-apa saking darah ilmu ternyata tentang ilmu Al-Quran itu Bapak Ibu asatidzah ternyata luar biasa. Nah diantaranya di sana tentang ilmu gharaibul Quran itu yang pertama ada ilmu tentang fawatihus suwar. Tahu pelungguaran fawatihus suwar ustazah? Yang berketuaan ini ustazah tidur. Ustazah tinduk ki tahu pelunggaran fawatihus suwar? Belum kan ini degita ya no ya. Fawatihus suwar itu adalah huruf-huruf yang berada di awal surah. Arab pira surah dalam Al-Quran?
114. Arab pira ayat? Bersih Kementerian Agama 6.666 ayat. Bersih Imam Ali As-Sabuni 6.400 masih kurang pas. Kalau jumlah ayat dalam Al-Quran itu berbeda pendapat para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan 6.204. Satu. 6.214. Dua. 6.219. Tiga. 6.236. Empat. 6.666. Duit versinya. Sehingga dari sana para asatidzah cocok nanti beda kiroat nih, bukan berbeda, akan ada kita dengar mungkin kiroat Imam Asim, kemudian kiroat Imam Ibnu Katsir, kemudian kiroat Imam Nafi dan seterusnya. Itu yang membuat ternyata beda ayatnya, sehingga cocok bahwa ayat Al-Quran itu berbeza-beza jumlahnya sesuai dengan ulama siapa yang mengkajinya. Nah, dari 114 surah di dalam Al-Quran itu ada sekitar 20 siwa surah yang diawali dengan Fawatihus Suwar. 20 siwa surah di dalam Al-Quran. Bi surah apa tau? Nah, Yasin, Alif Lam Mim, Toha dan seterusnya. Nah, ada gambaran engkeng tentang Fawatihus Suwar, semua huruf-huruf yang berada di awal surah. Lagunda bara Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ada huruf Fawatihus Suwar toh no? Ah, bukan itu maksudnya, yang ada alif lam mim, huruf-huruf putus, al-ahruful muqatta'ah aran lainnya atau Fawatihus Suwar. Maka di dalam bait syairnya itu huruf-hurufnya niki, itu hurufnya nassun hakimun qata'an lahu sirrun. Sebenarnya pelunggu paling beruntung yang hadir di majelis pada hari ini. Kumbekna sebelumnya berapa majelis, sudah 4 majelis di Kabupaten Lombok Timur yang tiang isi tentang ilmu langka ini belum ada itu. Jadi lola pada nulis ulang. Nah, pelunggu mau lihat langsung. Kumbekna malan tiang niat ya. Mau nggak mau karena para senior kita pakai PowerPoint semua, akhirnya tiang buatkan pelunggu. No, sehingga kelihatan huruf-hurufnya. Nassun hakimun qata'an. Itu huruf-hurufnya, huruf nun, huruf shad, huruf ha, huruf kaf, huruf ya, kemudian huruf mim, dan seterusnya. Baik. Berikutnya, Fawatihus Suwar itu dibagi pertama sesuai dengan macam panjang pendeknya. Dari macam panjang pendeknya. Jadi di huruf Fawatihus Suwar itu ada yang dibaca harokatun, 1 harokat, ada yang dibaca harokatan, 2 harokat, ada yang dibaca 1 harokat, 6 harokat, ada yang dibaca arbaun atau 1 harokat, 4 atau 6. B ya huruf-hurufnya yang harokatun nanti dijelaskan di form di berikutnya. Kemudian dari segi penamaannya, dari huruf hijaiyahnya itu ternyata Fawatihus Suwar itu di huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 3. Ada namanya ismul harfi, nama huruf. Kemudian ada namanya harokatul harfi, harokat huruf. Kemudian ada yang ketiga namanya sautul harfi, suaranya ketika dilafazkan. Lamun pelunggu bisa membedakan ini, para asatiz sekalian, pelunggu tahu cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya nyentil atau menguji dan seterusnya. Mohon maaf, tiang sering cerita pernah tiang ditanya langsung oleh pimpinan pondok beketuan tentang huruf Fawatihus Suwar. Pimpinan pondok beketuan den ustadzna, pimpinannya beketuan tentang huruf Fawatihus Suwar. Apa yang ditanya?
Kenapa di surah Maryam awalnya di huruf fawatihus suwarnya itu kaf ha ya ain sad. Ada di situ nggih? Oh, di mana? Hurufnya. Nah, coba tuh. Ada kaf ha ya ain sad. Kenapa huruf ha dibaca ha, enggak dibaca ha? Kemudian ya dibaca ya, tidak dibaca ya. Sehingga kalau kita sambung semuanya kaf ha ya ain sad. Ieu ketuana huruf ha kanca ya khusus sadua ino. Kumbe nanti terbaca ada hamzah di akhirnya, tidak ada hamzah di akhirnya. Kira-kira ngumbin tanda berjawab ustazah. Tahu ya pelunggu cara berjawab kira-kira? Untuk saat ini belum tahu. Pak Ustaz bisa? Lidah orang Arab. Ada lagi jawaban yang lain? Kumbena lidah dengan Arab ini. Ya keselio. Hah? Ada jawaban yang lain? Karena ada matabi'i. Oke. Baik. Karena dia punya baris tersendiri. Oke. Sekarang kita lihat. No. Supaya tidak ada perbedaan mazhab lagi. Sekarang kita satukan mazhab kita. Lamun pelunggu sudah bisa bedakan ismul harfi, harokatul harfi, dan sautul harfi. Pelunggu bisa menyampaikan bagaimana cara membaca satu persatu daripada huruf fawatihus suwar. Oke, kita mulai. Yang pertama, menurut panjang pendeknya, harokatun, ada huruf di fawatihus suwar itu yang dibaca satu harokat, yaitu skek hurufnya huruf alif. Semua alif itu ndek kanggo dibaca dua, harus skek harokat alif. Ndek kanggo kena alif, ndek alif satu harokat. Oke? Paham nggih? Yang kedua, harokatan. Ada huruf fawatihus suwar yang harus dibaca dua, ndek kanggo kurang, ndek kanggo lebih. Mana hurufnya? Terkumpul dari kalimat hayyun tahuro. Hayyun tahuro. Ha. Mana contohnya kalau ha? Toha. Huruf ya, ya, yasin, hamim. Ini kanggo ham. Itu gomna malik. Ini kanggo. Kenapa? Karena huruf H itu masuk dalam kategori panjang pendek yang wajib dibaca dua harokat. Paham nggih? Baik. Kemudian begitu seterusnya, poha, poha dua harokat. Kemudian ro, alif lam ro, ronya dua harokat. Dimanapun pelunggu temukan huruf fawatihus suwar yang ada huruf ro, ronya dibaca dua, ndek kanggo kurang, ndek kanggo lebih. Maka para ulama mengatakan saaran matabi'i inu, arak jomblo ini. Arak ruar-ruarna arak ustazah. Ustazah ada yang jomblo? Masih ada nggih? Kita diajarkan oleh ulama qurra cara mencari wanita idaman. Oh, telat ada Ustaz. Menyesal kemudian. Masih ada kesempatan. Kita diajarkan oleh ulama qurra dengan bacaan Al-Quran kita bisa mencari wanita idaman. Apa katanya ulama qurra? Mengatakan lamun demile pete dengan nina sak pacu, sak solehah dan sesuai dengan idamanmu di dalam segi agama, beng Quran. Beng ya Al-Quran, suruh baca Al-Quran, denger bagus-bagus bacaan matabi'ina. Lamun girang lebih dari dua harokat berarti tidak bagus tabiatnya. Lamun konsisten ya baca matabi'i dua harokat maka bagus ya. Payuang wah ya jauh aning KUA langsung.
apalagi nggak bisa ngaji. Mohon maaf Ustazah, saya nggak merendahkan pelunggu, hanya saya istilahnya mentarget pelunggu daripada jemaah bija-bijangku saat ini ku ajar doang matabi'i khususnya, karena kan nggak sampai salah bacaan matabi'ina. Karena kenapa namanya matabi'i, mat yang panjangnya sesuai dengan tabiat kata ulama. Lamun matabi'i tabiatnya bisa kita jaga konsisten 2 harokat, maka tabiat dengan nina ini bagus. Insya Allah dia girang lolos sholat subuhnya, dia girang durhaka tiba dengan toaknya, insya Allah pacu yang ngurus dapur rumah tangga dan seterusnya. Itu kata ulama, dia kata tiang yang nyampean doang. No, suruh yang ngaji beng Quran cuma. Maka ketika ada yang 2 harokatan fi fawatihus suwar, di dalam huruf fawatihus suwar itu harus dibaca 2, ndek kanggo lebih Toha. Pas atau enggak? Enggak. 2 harokat itu 2 ketukan, kan tadi udah diajar di metode ikroknya. 2 harokat itu 2 ketukan, 2 detik. Poha, nah, 2 detik. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, situ harokat, 6 harokat. Ada huruf fawatihus suwar itu yang harus dibaca 6 harokat. Kalau kita paham di dalam hukum ilmu fikih, di ilmu fikih itu ada istilahnya hukum itu wajib. Wajib itu paling tinggi. Lamun tegawe ia mau itu pahala, lamun dia tegawe ia mau itu dosa. Tetapi di dalam ilmu Al-Qur'an ada di atas wajib, yaitu lazim. Harus ndek kanggo ndek. Maka termasuk yang situ harokat itu adalah yang harus dibaca 6. Nggih. Paham nggih? Yang contohkan, mana huruf-hurufnya? Oh, ndek mana? Sanaqussu lakum. Itu hurufnya. Huruf sin, huruf nun, huruf qaf, huruf shad, huruf lam, huruf kaf sama huruf mim. Semua huruf-huruf ini harus pelunggu baca 6 harokat. Sin misalkan Yasin. Aywa. Kemudian nun. Huruf qaf. Qaf. Huruf shad. Kemudian huruf lam. Lam, bukan beda. Ustazah, Al-Quran wahlui telung dasa juz ndak rombo-rombo ya. Ndak kayak anu lalu, abot lalu ini ulang lekan alif. Sabar Ustaz. Alif lam mim. Nah, itu sanaqussu lakum. Itu huruf-hurufnya. Kemudian yang terakhir dari segi panjang pendeknya itu ada huruf fawatihus suwariyah itu yang dibaca arbaun au sittu harokat, kanggo terbaca 4, kanggo terbaca 6. Ingat, ini kita belajar qiraat Imam Asim riwayat Hafiz. Nggih? Imam Asim riwayat Hafiz. Maka beliau mengatakan khusus huruf ain itu boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6. Selap ain mbembe tauna. Yang penting dia huruf fawatihus suwar. Misalkan contohnya apa? Ya. Ain sin qaf. Coba bareng-bareng 1, 2, 3.
50%. Dari segi kebenaran harokatnya sudah pas, panjangnya maksudnya, yang dari segi panjangnya sudah pas, tapi dari segi hukum hurufnya belum pas. Nanti Tiang ajarkan setelah ini, kita diskusikan. Kemudian huruf ain itu boleh dibaca 6. Jadi boleh pelunggu pakai yang mana-mana itu. Boleh 4, boleh 6. Nah, kemudian berikutnya sautul kok apa? Oh iya, menurut penamaan huruf hijaiyah. Tadi yang 3, yang itu dari segi panjangnya ada berapa tadi? Harokatun, harokatani, situ harokat, arbaun, ada 4. Hafal itu Ustazah. Kalau pelunggu tahu itu, insya Allah pelunggu bisa menjawab bagaimanapun pertanyaan tentang khawatir suar. Kemudian ilmu berikutnya untuk menambah ilmu kita tentang khawatir suar, harus kita tahu yang ini menurut penamaan huruf hijaiyahnya. Di dalam huruf hijaiyah, pira lo enak huruf hijaiyah? 28, 29, 30. 28, 29, 30. Salah. Coba yang mana yang belum pilih? 28. Nah, kedua-duanya kena 29 al-mantuqah. Dari segi pelafazan itu 29 huruf hijaiyah. Al-maktubah yang ditulis itu 28. Jadi boleh kita melihat dari segi angkanya dan sesuaikan dengan jawaban kita. Al-mantuqah 29, al-maktubah yang ditulis itu 28. Dari 28 dan 29 huruf hijaiyah itu ada 3 namanya. Pertama ismul harfi. Ada namanya ismul harfi. Apa artinya? Nama huruf. Tuh. Yang berdiri itu namanya Alif. Ismul harfi. apa namanya dia? Alif. Huruf ba dibaca Ba. namanya baun. Huruf ta namanya huruf ta namanya huruf ja namanya jimun. Kalau selesaikan baun kata jimun namanya. Udah kita bilang tadi jangan nambah-nambah. Jimun. Kalau kah haun. Haun atau hamun? Haun. Kalau huruf qaf. Huruf ka. Itu namanya ismun. Oke, paham ini deh? Bisa kita minta kipas kepanasan? Bisa. Panitia, hancurkan. Yang ini saja ini. Satu aja lah. Hawa soalnya ini. Baik, kita lanjut deh. Lanjut deh. Namun dengan ngantuk jeratan dengan ngombe-ngombe. Terserah pelunggu sami. Yang kan cuma menyampaikan. Kalau pelunggu udah bosan, oke selesai. Lanjut deh. Lanjut. Itu dong. Semangat caranya itu Kita lanjut. Ismul harfi paham ya? Yang kedua, harokatul harfi. Ada di situ? Ya. Harokatnya, barisnya, kebarisannya nengke. Lamun kebarisan huruf alif dengan fathah menjadi a, dengan kasroh menjadi i, dengan dhammah menjadi u. Nah, begitu seterusnya sampai ya. Yaun dibariskan ya, i, yu. Itu namanya harokatul harfi. Tahu bedanya sekarang ismul harfi sama harokatul harfi? Baik.
yang terakhir namanya sautul harfi, suaranya. Kalau ini nggak penting karena begitu dilafazkan alif kata berarti kita sedang melafazkannya. Kita bilang a berarti kita sudah melafazkannya. Yang penting kita tahu beda antara ismul harfi dengan harokatul harfi. Maka kembali ke Fawatihus Suwar. Kita lihat Fawatihus Suwar di Al-Quran. Kalau dia cetakan Timur Tengah, Rosam Utsmani cetakan Timur Tengah, Madinah misalnya, itu nggak ada yang kayak bendera itu. Ada panjang. Itu kita ulama kita di Indo, di Kemenak, yang naruh tanda belok. Itu menandakan bahwa dibaca panjang sebagai imat lazim di sana. Tetapi cetakan-cetakan Madinah nggak ada. Bisa pelunggu lihat di huruf-huruf Fawatihus Suwar. Maka tinggal kita buktikan, lihat hurufnya. Kira-kira di alif lam mim huruf alif ada baris atau enggak? Enggak ada. Huruf lam ada baris atau enggak? Engkau serius menjawab enggak? Jangan lamun masih ragu berarti dia paham beruno. Yang ngecek ini ngetes. Huruf lam ada barisnya atau enggak? Ada. Ada. Yang para ustaz bilang ada. Ustazah harap itu jadi makmum. Kita Quran enggak? Kita Quran ada. Yuk, kan ada bergosip lebih payu. Lamnya ada baris atau enggak? Ada. Mimnya ada baris atau enggak? Ada. Oke, berarti bacaannya kayak gimana? Alifnya nggak ada baris tadi ya? Alif lama. Alif lama jadi Alif lam. nggak ada baris. Kok bisa sih bilangnya ada baris? Bengak saya. Berarti belum pernah lihat itu atau masih mengira-ngira. Di alif lam mim itu nggak ada baris. Itu bendera namanya yang itu bukan baris. Baris itu fathah, kasroh, dhammah. Ada yang tulis kayak tadi apa tadi? Ada. Tuh, mana dia? Tuh, Enggak ada. fathah, kasroh, dhammah itu baris. Bendera doang arah kan? Berarti dibaca dengan harokatul harfi atau ismul harfi. Ismul harfi. Ismul harfi. Alifnya dibaca harokatul harfi atau ismul harfi. Mimnya dibaca. Nah, itu maksud yang. Sehingga kita bisa membedakan ini yang dibaca dengan harokatul harfi, ini yang dibaca dengan ismul harfi. Nah, dong, paham sekarang? Kita coba lagi satu. Nah, paling atas di sanafus sulakum yang 3 harokat ada huruf iya sama huruf sin. Itu jangan lihat di sana anunya di Al-Quran ada nggak barisnya huruf iya-nya? Enggak ada. Enggak ada. Sin punya. Enggak ada. Sama juga. Iya-nya berbaris kan? Ya, sin. Iya berharokat sin tidak. Iya berharokat sin tidak. Iya sih, iya dia Ada Quran deh. berharokat iya sin dah. Iya-nya berbaris. Sin-nya tidak berbaris maka dibaca itu baca yes bareng. Ianya dibaca harokatul harfi ada barisnya 2 harokat berarti ya. Sinnya nggak ada baris dibaca dengan ismul harfi. Sin. Udah ada gambaran ini ya. Kira-kira kalau orang bertanya tentang Fawatihus Suwar ini paham betul udah untuk disampaikan ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Yang kedua, apa itu? Istimewanya surah Yusuf. Saya yakin pelunggu pernah dengar ini.
sering dan sering baca juga. Tetapi kadang kita selalu berbeza pendapat tentang apa maksudnya daripada cara bacanya. Ismam itu yang mana namanya ismam? Nanti dulu, makanya kita jelaskan dulu. Baik, ismam itu memonyongkan bibir, itu intinya. Pahami bahwa memonyongkan bibir hanya memonyongkan bibir, bukan merubah suara. Tidak ada hubungannya monyong bibir dengan berubah suara. Itu ismam. Sehingga harus pelunggu belajar bertalaki dengan guru. Itulah mulianya Al-Quran. Kalau bahasa dalam Al-Quran surah An-Nahl mengatakan wa innaka latulaqqal Qur'an wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Harus bertalaki mengaji Quran itu. Malaikat Jibril ajarnya baginda Nabi dengan talaki, dengan bacaan yang benar, hukum ilmu tajwid ajarnya. Jadi baginda Nabi menerima Al-Quran itu sudah dengan hukum-hukum hurufnya. Maka begitu juga kita, jangan sekedar bermodal mohon maaf belajar le Mbah Google, jangan. Atau belajar le Syekh YouTube, enggak. Boleh belajar le Syekh YouTube, tetapi itu hanya untuk tambahan ilmu. Kita sudah tahu, kita sudah paham, kita sudah bisa ngaji dengan bagus, kita sudah menjadi guru yang profesional, menambah ilmu itu boleh. Tetapi lamun baru untuk belajar, kata ulama, talaki Al-Qur'annya. Dengar, lihat bibir guru kita. Begitulah pelunggu mengajar adik-adik kita, talaki dia. Begini loh cara mengucapkan huruf sya, cara mengucapkan huruf so, cara mengucapkan huruf ha, dan seterusnya. Oke. Baik. Maka di ismam ini pelunggu harus lihat bibir gurunya seperti apa. Kira-kira siapa yang sudah diajar secara khusus tentang ismam? Nemanara? Terus gimana kalau ngajar muridnya nanti baca surah Yusuf, apa pelunggu bilang? Hadiah buku, hah? Hadiah buku. Hadiah buku. Nih beliau nanti nih. Begini para satidza, yang kita khawatirkan menjadi guru ngaji itu seke aran dosa jariah. Ustazah, tahu pelunggu aran dosa jariah? Dena pahala jariah doang, amal jariah doang. Allah enda dosa jariah. Pelunggu ngajar adik-adik santri 6 tahun di TPQ-nya. Pindah dia ngaji di pondok tahfizul Quran. Ditanya berapa hafalannya? Alhamdulillah sudah 15 juz. Kemudian disuruh ngaji, ternyata nikmat tahu aran ha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir huruf syanya masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun ngenu bacaannya apa karena ustaznya tempat ngetes dia. Saya ajar lagi dari Iqra ya, bacaannya belum kena walaupun hafalannya sudah 15 juz. Kan darak kenana apa wakatna santri ini la ilaha illallah nyeselku belajar di TPQ ini wakatna ustazah Jawahir ngajar terakhir misal 6 tahun saya belajar sama beliau, ternyata nikmat kena bacaan ulang ke Iqra Malik padahal saya udah ngapal 15 juz. Kan nyesel anak-anak itu. Nah, supaya enggak seperti itu, ketika kita bertemu dengan hal-hal yang termasuk yang seperti ini, kita harus tahu. Maka profesionalisme sebagai seorang guru ngaji itu harus kita punya. Insya Allah molah langsung EP, termasuk molahnya di sana apa?
Pelunggu tinggal kumpulkan wali santri, mulai bulan depan IANA SPP naik menjadi 250. Enggak 25 doang. Jarian ke 250. Lombok belumnya. Udah sampai 2000 nih. Bro STP 2000 dong. Kenapa bubar santrinya? Karena belum diberikan pemahaman kepada wali santri. Kenapa bubar santrinya? Karena wali santri masih belum melihat mana kualitasnya, mana hasilnya. Lamun arah hasil insya Allah. Yang berani pastikan itu. Kalau pelunggu tidak percaya, tanya sama beliau yang tadi sudah disampaikan tentang kurikulum, manajemen dan seterusnya. Maka intinya suksesnya TPQ, lembaga pondok pesantren itu tergantung pada gurunya. Sepakat nggak? Sepakat. Pelunggu yang menjadi intinya. Kalau pelunggu ahli dalam ilmu itu berpercaya dengan saya ngajarnya ustazah ini, oh bagus ustazah ini, ayo kita sekolahkan, kita suruh, kita daftarkan adik-adik kita, anak-anak kita ngaji. Itu kenapa? Karena intinya ada pada gurunya. Lamun slogan tiang le pondok, le di Bama, di Aimal, qira'atu tullabika qira'atuka. Bacaan santrimu adalah menunjukkan kualitas bacaanmu sebagai penguru. Lamun santrina bagus, wajib bagus guruna. Lamun kebalikannya mustahil, bagus santrina lagu guruna dia bagus dia mungkin. Kecuali wah belajar ya di tempat yang lain dulu baru dia masuk ke sana. Kenapa? Karena dia diajar huruf H oleh gurunya, sedangkan gurunya nggak bisa nyebut huruf H. Diajar huruf So oleh gurunya, tapi dia bilang So. Gurunya bilang So, bukan So. Begitu seterusnya. Maka sekali lagi intinya dari pelunggu sami, suksesnya, kemudian berkualitasnya, kemudian dipercaya oleh wali santri itu ada sama pelunggu sami semua. Tetapi dalam tanda kutip bahwa insya Allah pelunggu sami semua yang mengajarkan Al-Quran itu adalah khairuhum, orang terbaik daripada yang terbaik. Baik, kita lanjut. Al-Ismam yang contohkan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 11. Cara membacanya ada kalimat la ta'manna, itu dibaca dengan dua cara. Dan kedua-duanya boleh. Satu ismam, kedua ikhtilas. Yang ismam ada yang bilang ar-raum gitu, tapi lebih banyak yang mengatakan dia ke ikhtilas. Kalau ar-raum, pernah dengar ar-raum? Kita lebih kepada ketika waqaf di akhir. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Jadi sebutnya di akhir sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu namanya ar-raum. Jadi berhenti sebutnya sekedik baris huruf itu ar-raum. Tapi kalau di surah Yusuf itu lebih kepada ikhtilas. Oke? Nah yang contohkan untuk ismam, lihat di detiang ge. Lihat bacaannya tapi bukan. Wah, sikat baru. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Jadi gunahnya itu tidak berubah, bukan enggak. Ada orang yang mengartikan Islam itu kayak gitu, suaranya juga berubah, enggak, bibirnya aja yang dimonyongkan. La ta'manna. Paham ya? Coba baca semua. 1, 2, 3. Yakin-yakin pasti parah, gak kita ngonyong ini.
dimonyongkan bibirnya Ustazah. La ta'manna. Coba. La ta'manna. Udah selesai gunnahnya, kembalikan. Ta'manna. Baru bilang na. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang penting sudah ada gambaran. Udah poin. Ya. Baik. Itu bacaan ismam. Kayak gitu bacaan ismam. Jadi tidak ada perubahan suara, tapi ada gunnah di sana. La ta'manna. Nah, satu. Yang kedua ikhtilas. Ikhtilas itu kita mempercepat bacaan. Kalau harokat itu kan minimalnya 1, nggih. Ikhtilas itu sampai 2/3 dipotong harokatnya. Untik, pendek, dipercepat. Kurang dari 1 harokat. Itu maksudnya ikhtilas. Tetapi bacaan ta'manna itu dikembalikan kepada asal kata fi'il mudhari'nya, yaitu ta'manuna. Nah, huruf nun yang pertama itu yang diikhtilaskan, bukan nun yang kedua. Jadi ada 2 nun. Ta'manuna. Ta'manuna diikhtilaskan nun yang pertama. Contohnya kayak gini. Qalu ya abana malaka la ta'manuna. La ta'manuna, nunya dipercepat. Bukan semuanya manuna. Ini udah gedek kan. Huruf nunnya doang. Yang lain tetap dibaca 1 harokat. Sekali lagi saya contohkan. Ini dengar dulu. Semangat ganti ibu-ibu. Qalu ya abana malaka la ta'manuna. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna. La ta'manuna ala Yusuf. Oh gitu. Lawan waktu kaji bareng-bareng seperti ini, insya Allah jerak kita berbeza pendapat dengan teman yakin dan paham betul. Udah kuat dah. Semangat banget. Jadi insya Allah percaya diri kita menjelaskan karena kita udah belajar. Kalau kemarin-kemarin ongkat dengan doang. Jadi akhirnya ragu untuk menyampaikan. Tapi sekarang insya Allah kita sudah belajar. Pede, ini kan bacanya, nih kita itu ongkat. Itu baru namanya guru yang profesional. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, tashil. Sering kan dengar nggih? Sering. Dan tashil itu ada berapa? Menurut qiraat Imam Asim riwayat Hafiz. Ada berapa? Ada 1 di dalam surah Fussilat ayat 44 pada kalimat a'jamiyyu. Ustazah, ada berapa tashil? 1.
satu. Ada yang berbeza dari pendapat yang lain? Ada yang bilang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada enggak? Yang baru ditahu itu ada satu. Kita buktikan. Oke, tashil itu saya jelaskan dulu. Tashil itu ada 2 hamzah, 2 a, 2 hamzah. Hamzah yang pertama itu harus dibaca tahqiq. Misalkan A yang pertama itu dibaca tahqiq. Tahqiq itu artinya jelas, jelas A. Yang kedua, hamzah yang kedua itu dibaca tashil. Hamzah yang keduanya yang ditashil. Tashil itu enggak jelas, bukan AA tapi AH. AH, kayak kita bilang AH. Coba. AH jamiyun, coba. Jadi bukan AA tapi jamiyun. Oke. Ini secara umumnya. Dan itu qiraat menurut qiraat Imam Asim riwayat Hafiz ternyata tidak sekedar le surah Fussilat doang, tahu bacaan tashil. Kalau yang di A'anzartahum dibaca a'anzartahum, kedua-duanya dibaca tahqiq. Tidak boleh ada yang tashil. Kenapa? Karena ulama kita menyampaikan seperti itu. Qiraat Imam Asim ya, riwayat Hafiz. Kalau imam yang lain ada, termasuk Qalun, dia membacanya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Itu qiraat yang lain, qiraat Imam Nafi riwayat Qalun namanya. Tapi kalau Hafiz dia bacanya a'anzartahum. Jangan dikias kepada jamiyun ga. Kalau qiraat Imam Asim riwayat Hafiz pada kalimat ini saja yang ditashil. Tapi ternyata para asatiz sekalian ada yang lebih keren. Banyak ilmu tashil itu di dalam ayat-ayat yang lain. Ini dia. Bisa dilihat di Al-Quran sambilan, nunggu tandain dia. Sehingga lamun adik-adik santri kita ngaji, baca kebetulan baca surah ini, bau ditemuni, genin kan baca ayat ini, kayak gini dia, gitu. Jadi dia telolos-lolosan doang, apalagi ngaji, yang penting jalan, yang penting lekan, dah. Bukan zamannya kita bilang seperti itu. Itu zaman lepang tunggu stop, yang ngajinya yang penting jalan. Kalau sekarang waktu kita memperbaiki, zamannya untuk kita perbaiki adik-adik santri kita insya Allah. Satu, tentang tashil itu ada di dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Ada 2 tempatnya di 2 ayat. Ada kata az-zakarain. Ya. No, hafalnya di surah Al-An'am juz 8. Tunggu bacanya seperti apa? Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Huruf za, ustazah, yang manggil ini, ustazah. Huruf za itu ujung lidah. Keluarin lidahnya dikit. Nih coba azza. Keluarkan lidahnya sedikit. Azza. Jangan terlalu besar, terlalu panjang. Azza. Dikit aja. Kalau nggak keluar nggak akan tersebut makhrajnya. Oke. Pertama, pada ayat ini yang pertama cara bacanya dengan mat lazim. Oke?
Dan ini selalu kita baca seperti itu. Siapapun sering bacanya pasti. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Pasti kayak gitu bacanya, itu maklum, selalu dengan tahu. Tapi ternyata ada cara baca yang kedua menurut qiraat Imam Asim riwayat Hafs dari Thoriq Syatibiyah, bahwa kalimat ini pada ayat ini, ayat 143 dan 144 boleh dibaca dengan tashil. Keren deh, keren lah. Siapa yang baru dengar? Saya. Kita. Makanya kita bilang ilmu langka, jarang kita dapat, mohon maaf, jarang dijelaskan itu. Dan itu pasti kita temukan ketika kita belajar dengan memang ulama qurra. Makanya dia waktu pengambilan sanad dia ulama qurra ya, kita benar-benar dijaga, bacaan kita dijaga, kemudian cara melafazkan hukum hurufnya selalu. Nah, sebelum kita ngambil sanad itu Syekh dia nasehatin 2 jam begini, nasehat doang, berkanggung ngambil sanad, mulai baca, dinasehatin panjang lebar. Baik, maka cara yang kedua dengan tashil. Tashil itu apa tadi? 2A, jadikan dia 2A. A yang pertama dibaca takhil, hamzah yang kedua dibaca tashil. Maka kita bacanya begini kurang lebih. Az-zakaraini harram. Coba. Hanya yang pertama jelas, yang kedua ditasilkan. Az-zakaraini. Oke, sudah 2 tambahannya tasil. Berikutnya di dalam surah Yunus ayat ke-51 dan 91. Nanti tandai di Al-Qur'annya. Setiap lewat bacaan itu boleh pelunggu baca dengan 2 wajah. Di dalam surah Yunus ada kata al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ketemu? Ya. Itu biasanya kita baca dengan mat lazim. Itu maklum, selalu dengan tahu. Oh, ternyata boleh kita baca dengan tashil. Berarti kita bacanya apa? Itu dia maksudnya. Al-ana, coba. Masih terlalu jelas hamzah yang kedua. Al bukan. Al-ana. Aywa. Tuh. Yang di surah Yunus udah ada 2 itu. 2 tempat 51 dan 91 dengan ayat dengan kalimat yang sama pada kata al-an. Berarti sudah berapa tashil? 4. Udah 4 ya. Selain daripada yang surah Fussilat. Yang ketiga di dalam surah Yunus ayat ke-59 dan surah An-Naml ayat ke-59 ada kata Allahu khairun amma yushrikun. Surah apa itu? Wih, hebat hafal Quran ternyata, Masya Allah. Nah, pada kata Allah ini boleh juga dibaca dengan tashil. Allahu khairun. Allahu azina lakum. Tanpa ada mat, nggak ada mat. Allahu khairun. Paham insyaallah? Baik. Berarti
Ada 7. Bacaan tasil Arab itu loh ini. Tapi yang 6 itu dengan dua wajah keduanya dibaca dengan tasil. Tetapi yang sering disampaikan itu selalu ada surah Fussilat ayat 44. Ayat 54 ya. Ya. Baik. Kita cukupkan? Lanjut. Ngantok korban Mulimudin Ustazah no. Pengdakwah. Segar ke. Kalau menarang ngantok jerak yang. Pendakwah. Bahasa Ustaz. Kita lanjut? Baik. Gas. Berikutnya istimewanya surah Ar-Rum. Nah, pernah dengar bacaan yang berbeda di dalam surah Ar-Rum sebelumnya? Atau jangan-jangan dia membaca surah Ar-Rum? Ustazah? Pernah dengar enggak? Belum. Kita baca bareng-bareng, nggih? 1, 2, 3. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Nah, kalau kita baca selalu kayak gitu, tapi ternyata dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafiz itu boleh dibaca dengan dua wajah, dua cara, khusus pada kalimat dha'fin dan dha'fan. Lagu khusus nih, garis bawahi Ustazah, khusus ayat ini, jangan pelunggu kias nanti ke ayat yang lain semua kata dha'fin. Mazhab baru. Mazhab baru Pak. Nah, itu perlu penjelasan. Bacanya surah Ali Imran, wallahu yudha'ifu. Nanti di kias kepada ini nanti yudha'ifu angkatnya. Di ayat ini doang. Berarti di ilmu Al-Quran tidak seperti ilmu nahu bagi Tidak, solid atau oke. ulama itu kan. Dan tidak seperti ilmu fikih juga yang kita membahas ada hukum kias. Tidak. Maka itu perlu kita belajar, itu gunanya pentingnya ilmu Al-Quran. Memang kita harus mengkajinya dengan teliti. Nah, le Ar-Rum ayat 54 itu kata dha'fin sama dha'fan itu boleh dibaca dua, tapi khusus huruf dha'nya boleh dibaca dengan dhammah. Oh, itu. Dha'fin, dha'fan. Contoh. Kita contohkan bareng-bareng dengan dhammah. 1, 2, 3. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Ayo. Nah, itu. Alhamdulillah. Kira-kira ini ilmu baru nggak bagi pelunggu? Baru.